Assalamualaikum, apa kabar Bu Elisa? Waalaikumsalam Bu Sri, Alhamdulillah saya hari ini lumayan sehat, walaupun agak sedikit batuk. Hanya saja saya ada sedikit masalah nih Bu. Masalah apa ya Bu Elisa? Apakah ada yang bisa saya bantu Bu Elisa? Jika Ibu tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar Bu? Tentu saja boleh Bu, kebetulan saya sedang ada waktu luang nih. Ngomong-ngomong, apa yang diharapkan Bu Elisa pada percakapan kita nantinya? Saya ingin mencari solusi dari permasalahan saya ya Bu. Nah, saya harap setelah saya ceritakan sama Ibu Sri, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang harus saya lakukan. Memangnya ada masalah apa ya Bu Elisa? Jadi begini Bu, ada satu siswa saya yang apabila masuk di pelajaran saya itu tidak begitu semangat untuk mengikuti pelajaran. Bahkan tugas-tugas pun jarang ia kerjakan. Itu yang membuat saya sedikit pusing menghadapinya, Bu. Gitu ya Bu Elisa. Baik, tadi kan Bu Elisa bilang ya bahwa ada salah satu siswa yang kurang semangat, lalu jarang mengerjakan tugas. Nah, apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah yang terjadi ini? Sudah, Bu. Saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran saya. Oh iya. Lalu dari pengamatan Bu Elisa, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran Bu Elisa? Ya, jadi setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut tidak begitu suka dengan pelajaran bahasa Indonesia, Bu. Karena Hmm. menurutnya teks yang disajikan itu amat panjang, jadi membuat anak itu malas membaca dan mengikuti pelajaran saya. Itu sih, Bu, menurut pengamatan saya. Kira-kira nih, seperti apa kondisi ideal yang Bu Elisa harapkan ada pada murid tersebut? Saya tentunya mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti murid-murid lainnya. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Bu Elisa lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid itu? Jadi, berdasarkan pengamatan, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak tidak semangat untuk mengikuti pelajaran yang saya terapkan. Jadi hal pertama yang akan saya lakukan adalah menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Kemudian juga mengadakan ice breaking, serta memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa berminat untuk bisa belajar bersama saya. Baiklah Bu, apakah ada kira-kira metode pembelajaran yang pernah Bu Elisa lakukan dan berhasil di kelas tersebut? Oh, ada, Bu. Jadi metode yang pernah saya terapkan di kelas itu membuat ice breaking dengan pesan berantai. Jadi waktu itu siswa melakukannya secara berkelompok, lalu membacakan pesan yang dibaca secara berantai, dan otomatis siswa tetap membaca teks yang disajikan. Tetapi dilakukan dengan teknik game sesuai pembelajaran. Adapun untuk hasilnya, seluruh siswa terlibat aktif dan pembelajaran berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Iya, luar biasa sekali ya Bu Elisa. Nah, Bu Elisa, kalau kita rating tuh dari 1 sampai 10, menurut Bu Elisa ada di tingkat berapa keberhasilan metode yang tadi Ibu lakukan tersebut untuk menarik minat belajar murid? Kalau saya berikan rating ya atau peringkat, Bu, menurut saya itu di antara 8 sampai 10. Baiklah. Nah, selanjutnya rencana apa yang akan Bu Elisa lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Yang akan saya terapkan itu, saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking yang menarik bagi siswa. Seperti pesan berantai yang tadi saya ceritakan itu, Bu. Serta juga saya akan mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran untuk siswa maupun untuk saya sebagai pendidik. Baik Bu Elisa. Lalu siapa yang bisa membantu Bu Elisa dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Ya, yang membantu saya dalam menyusun rencana ini adalah tentunya
kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, dan tak lupa juga saya akan mengkomunikasikan ini kepada wali murid atau orang tua siswa, Bu. Berapa lama Bu Elisa waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama, Bu. Hal ini akan saya terapkan secepatnya. Hanya saja dalam pencapaiannya hanya akan sedikit membutuhkan waktu yang cukup lama, karena tidak ada yang instan ya, Bu ya. Iya, betul Bu Elisa. Nah, kira-kira kapan nih Bu Elisa bisa mulai melaksanakan rencana ini? Secepatnya, Bu, akan saya terapkan agar murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai yang diinginkan bagi murid maupun saya sebagai pendidik. Nah, kemudian nih Bu Elisa, komitmen seperti apa yang akan Bu Elisa lakukan agar rencana ini dapat berjalan dengan baik? Saya akan konsisten, Bu. Saya akan konsisten secara terus-menerus dengan mengupdate segala informasi, kemudian juga berkolaborasi dengan rekan sejawat dan berbagi praktik baik dengan guru hebat, baik di sekolah maupun di luar sekolah, untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Kemudian juga jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar menarik sehingga kehadiran saya di kelas itu selalu dinanti dan dirindukan oleh peserta didik saya. Iya, baik Bu Elisa. Nah, adakah dukungan dari pihak lain yang akan Ibu butuhkan dalam kegiatan ini? Di sekolah saya, dukungan sarana, prasarana, dan moral sudah didapatkan, baik dari kepala sekolah maupun dari rekan sejawat. Hanya internal dari diri saya saja yang dapat konsisten dalam menjalaninya. Baiklah Bu Elisa, semoga rencana itu bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, sekarang bagaimana nih perasaan Bu Elisa setelah kita berbincang-bincang sejenak? Lega dan senang sekali rasanya, Bu. Saya merasa telah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita ini, Bu. Syukurlah kalau begitu. Apakah ada hal lain yang ingin Bu Elisa sampaikan? Saya rasa sudah cukup, Bu. Terima kasih banyak loh, Bu, sudah bersedia meluangkan waktu Ibu untuk berbincang dengan saya, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak ya, Bu Sri. Saya senang bisa mendengarkan cerita Bu Elisa. Sama-sama Bu Elisa, semoga kita bisa terus saling berbagi ya. Sampai jumpa ya Bu Elisa. Assalamualaikum. Sampai jumpa kembali, Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu Sri. Saya senang kita bisa bertemu hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin mendengar apa tujuan Bu Sri dalam sesi coaching hari ini. Apa yang ingin Bu Sri capai? Pagi juga Bu Elisa. Nah, saya di sini merasa kesulitan Bu dalam menerapkan strategi pembelajaran yang berbeda untuk setiap siswa. Saya ingin bisa lebih memahami cara membuat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa di kelas saya, Bu. Saya mengerti Bu Sri. Bisa Bu Sri ceritakan lebih detail tentang situasi di kelas Bu Sri? Kemudian juga apa tantangan spesifik yang Ibu hadapi saat mencoba menerapkan diferensiasi? Di kelas saya ada siswa yang sangat cepat dalam memahami materi, tetapi ada juga yang memerlukan lebih banyak waktu dan dukungan. Saya di sini merasa sulit memberikan perhatian yang sesuai kepada semua siswa, terutama karena pelajaran yang terbatas. Akhirnya beberapa siswa tertinggal dan yang lain merasa bosan, Bu. Jadi Ibu merasa bahwa perbedaan kecepatan belajar siswa menjadi kendala utama ya? Kemudian bagaimana Ibu selama ini mencoba mengatasi masalah ini? Saya sudah mencoba memberikan tugas tambahan kepada siswa yang cepat, tapi rasanya mereka itu kurang termotivasi. Sementara untuk siswa yang lambat, saya biasanya mendampingi mereka secara individu.
Tapi itu juga tidak cukup karena saya harus tetap memperhatikan seluruh siswa di kelas. Baik, Bu Sri. Jika melihat kembali pengalaman ini, menurut Ibu nih, apa yang sudah berjalan baik dalam upaya Ibu mengakomodasi siswa yang berbeda, kemudian juga apa yang mungkin bisa ditingkatkan? Saya rasa memberikan tugas tambahan itu baik untuk siswa yang cepat, tapi saya merasa kurang efektif karena mereka mengerjakannya tanpa antusiasme, Bu. Nah, kalau untuk siswa yang lambat, meskipun saya sudah mendampingi mereka, rasanya saya kurang punya strategi yang tepat untuk membantu mereka agar bisa lebih mandiri. Menarik. Bagaimana menurut Ibu jika ada strategi yang lebih bervariasi dan disesuaikan dengan gaya belajar siswa? Mungkin kita bisa menemukan cara yang lebih menyenangkan bagi siswa yang cepat dan lebih mendukung siswa yang lambat. Kemudian, bagaimana kalau kita bersama-sama merancang beberapa strategi diferensiasi yang bisa Ibu coba di kelas? Misalnya, memvariasikan tugas dengan menggunakan media atau aktivitas yang berbeda untuk setiap kelompok siswa berdasarkan kesiapan mereka. Apa pendapat Ibu? Itu ide yang bagus, Bu Elisa. Mungkin saya bisa menggunakan pendekatan proyek untuk siswa yang cepat agar mereka lebih tertantang. Dan saya juga bisa membuat modul belajar mandiri dengan panduan yang lebih jelas untuk siswa yang lambat. Bagus sekali. Apa langkah pertama yang Ibu pikirkan untuk memulai penerapan ini di kelas? Saya akan memetakan dulu, Bu, kemampuan siswa dan membuat rencana pembelajaran yang bisa saya sesuaikan dengan tingkat kesiapan mereka. Saya juga akan mencari beberapa aktivitas ataupun proyek yang menarik untuk siswa yang sudah dan lebih cepat dalam menguasai materi. Itu rencana yang sangat baik, Bu Sri. Saya yakin dengan pemetaan yang baik dan strategi yang Ibu rancang, siswa-siswa di kelas Ibu akan merasa lebih diperhatikan dan termotivasi. Kemudian, bagaimana perasaan Ibu setelah merencanakan ini? Saya merasa lebih percaya diri sekarang, Bu Elisa. Saya akan mulai dengan pemetaan siswa di minggu ini, dan saya juga akan berharap bisa segera melihat hasilnya. Saya senang mendengarnya, Bu Sri. Saya percaya Ibu pasti bisa. Saya juga siap membantu jika Ibu butuh dukungan lebih lanjut di sepanjang perjalanan untuk merancang pembelajaran berdiferensiasi ini. Terima kasih banyak ya, Bu Elisa. Saya sangat menghargai bantuan dan masukan dari Ibu. Sama-sama, Bu Sri.